Uji beda antar kelompok dan cross step. Jadi uji beda antar kelompok ini kita akan membahas 3 uji. Yang pertama ada independent sample t-test. Yang kedua ada paired t-test. Yang ketiga ada uji ANOVA. Dan ada cross step atau tabulasi silang. Oke, jadi di sini mau dihapus dulu. Nah, untuk masing-masing uji itu ada kriterianya tersendiri ya, teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas notes atau kriteria-kriteria apa sih yang bisa menjadi patokan kita mau pakai uji yang mana untuk melihat apakah kelompok 1 dan kelompok 2 memiliki nilai yang berbeda atau perbedaan dari rata-ratanya atau ternyata sama saja. Nah, jadi yang pertama untuk independent sample t-test, gampangnya itu adalah kita ingin melihat perbedaan dari dua buah kelompok yang lagi dibattlein atau yang lagi disandingkan. Jadi antara kelompok 1 dengan kelompok 2, ini kita ingin melihat apakah kelompok 1 nilainya lebih tinggi daripada kelompok 2 dan sebaliknya. Seperti itu. Apakah terdapat perbedaan? Nah, kalau terdapat perbedaan, mana yang lebih tinggi nih perbedaannya? Tapi sebelum kita masuk ke dalam uji tersebut, ada beberapa kriteria yang harus kita lihat dari contoh soal kita. Yang pertama, dia itu hanya boleh memiliki 2 variabel saja yang disandingkan tentunya. Kemudian kelompok data harus saling bebas, tidak boleh berpasangan. Yang ketiga, data antar kelompok itu tidak boleh mempengaruhi variabel lain. Karena kalau mempengaruhi variabel lain itu nanti jatuhnya kita pakai regresi. Jadi di sini kita harus pastikan bahwa data kelompok A tidak berpengaruh terhadap data kelompok B. Yang mana artinya ketika A meningkat, B belum tentu meningkat ataupun menurun juga. Jadi tidak ada pengaruh yang diberikan dari data antar kelompok terhadap kelompok lain. Nah, yang ketiga, varians antar kelompok itu harus homogen. Yang keempat ya, maaf teman-teman. Nah, yang keempat ini akan kita tentukan, kita nggak bisa langsung tentuin dari kita ngelihat soal, tapi kita bisa tentuinnya nanti dari uji yang akan kita lakukan. Oke, di sini ada contoh soal untuk independent sample t-testnya. Di sini dikatakan ada pasangan yang baru merit, mereka mau beli rumah di daerah Pondok Gede. Jadi setelah mereka survei harga rata-rata rumah di Pondok Gede, di daerah F dan di daerah G, hasilnya ada di tabel yang kita bisa lihat di bawah ini. Nah, jadi di sini dikatakan hanya terdapat 2 variabel, iya betul, hanya ada variabel harga dan ada variabel daerah. Terus hanya ada 2 kelompok, yaitu kelompok F dan kelompok G. Kemudian data kelompok saling bebas dan tidak mempengaruhi variabel lain. Jadi harga rumah di daerah F, kalau tinggi, harga rumah di daerah G belum tentu tinggi dan juga belum tentu rendah. Bisa saja mirip atau bisa saja datanya itu sama. Baik di daerah F dan di daerah G. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah nilai alfanya. Di sini nilai alfa ada 5%. Ini adalah nilai default dari pengujian SPSS. Nilai 5% ini datang dari mana? Teman-teman bisa flashback ke pertemuan pertama karena di situ sudah dijelasin dari mana asal muasalnya nilai 5% ini dan nilai alfanya. Oke, untuk mempersingkat waktu karena kita ada 4 contoh soal yang akan dibahas di pertemuan malam ini, kita langsung masuk ke step berikutnya aja. Jadi yang pertama kita diminta untuk menginput variabel view, kemudian scale dan lain sebagainya, measurementnya yang harus diubah, data yang kita input, dan ada beberapa tahapan lainnya. Itu juga sudah saya screenshot di PPT ini, jadi teman-teman bisa mengikuti. Nah, cara penginputan datanya adalah kita tulis ke bawah semua karena hanya memiliki 2 buah variabel, variabel nilai dan variabel kelompok. Untuk variabel kelompok ini variabelnya bisa kita ganti jadi variabel harga aja biar lebih mirip dengan yang dicontoh soal. Dan variabel kelompok ini karena ada 2 kelompok kita harus isikan di bagian value labels. Oke, ini kita coba untuk remove dulu. Kita bisa isikan value mau mulai dari angka 0 atau angka 1 itu bebas. Kita ketikkan di sini daerah F dan jangan lupa untuk di-add. Oke, yang kedua kita isi dengan daerah G. Dan kita add. Setelah kita add, kita klik OK. Kemudian kita drag ke samping dan kita lihat bagian measure-nya. Measure yang kita gunakan di sini ada 2, yaitu scale dan nominal. Kenapa di bagian harga menggunakan scale? Karena scale sendiri merupakan data-data yang tersusun atas susunan angka dan tidak memiliki leveling atau urutan tertentu. Sedangkan untuk daerah kita pakai nominal. Kenapa pakai nominal? Karena dia terdiri atas
huruf-huruf yang diwakilkan oleh angka 1 dan angka 2 di bagian values. Jadi kita isinya dengan nominal. Untuk di bagian datanya, teman-teman, kalau misalnya mau input, tinggal masukin aja angka 1 sebanyak 10 kali, angka 2 sebanyak 10 kali, lalu tinggal diinput ke bawah nilainya yang ada di tabel ini, tabel contoh soalnya. Nah, untuk memunculkan tulisan daerah pada kelompok ini, teman-teman bisa klik di bagian sini, values label. Nah, kalau di SPSS di atas 20, gambarnya itu seperti yang ada di PPT ini, branches antara angka dan huruf. Kalau di SPSS di bawah 20, dia masih seperti gambar price tag gini. Nanti dia akan muncul daerah F dan daerah G seperti yang ada di screen sebelah kiri ini. Nah, lalu untuk tahapannya kita tinggal klik Analyze, Compare Means, kemudian kita masuk yang Independent Sample T-Test. Oke. Kemudian untuk tes variabelnya kita masukkan harga rumah. Dan untuk grouping variabelnya kita masukkan kelompok atau daerah. Define groups-nya diisi, grup 1 kita isi dengan value 1, grup 2 kita isi dengan value 2. Ini tergantung dari values yang teman-teman isi di bagian variable view tadi. Jadi kalau teman-teman mulai dari angka 0 dan 1, maka kelompoknya juga kelompok 0 dan kelompok 1. Seperti itu ya. Jadi ini tergantung dari yang teman-teman ujikan. Nah, kemudian kita buka kemudian kita buka option. Kita lihat di sini kalau confidence intervalnya sudah 95%, yang artinya nilai alfanya adalah pengurangan dari 100 dikurangi 95, yaitu 5%, sudah sesuai dengan soal yang kita miliki, yaitu nilai alfanya sebesar 5%. Kemudian kita tinggal klik OK dan akan muncul tabel hasilnya di sini. Ada 2 buah tabel yang sudah saya copy ke dalam PPT dan akan kita interpretasi bersama-sama. Nah, jadi sebelum kita melakukan interpretasi, tentunya teman-teman harus membuat hipotesis yang sudah kita pernah bahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau hipotesis itu menandakan bahwa tidak terdapat perbedaan, sedangkan hipotesis alternatif di sini menandakan bahwa terdapat perbedaan. Syarat pengambilan keputusan dari hipotesis 0 adalah apabila nilai sig lebih besar daripada alfa, dan hipotesis alternatif diterima apabila nilai sig lebih kecil daripada alfa. Oke, sekarang di sini kita lihat tabel yang kita pakai adalah tabel yang bawah, yang independent sample t-test. Di sini ada 2 uji yang bisa kita lihat, yaitu Levens test for equality of variances dengan t-test for equality of means. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, mungkin teman-teman fokusnya bisa ke sini ya. Mungkin akan jadi pertanyaan, kenapa ada sig yang 1 tilt dan ada sig 2 tilt? Jadi kalau teman-teman misalnya ditanyain sama dosen penguji, kenapa pakai sig 2 tilt bukan yang sig 1 tiltnya? Nah, jadi teman-teman bisa menjawab seperti ini. Sig 1 tilt ini, dia itu hanya melihatkan ada atau tidaknya pengaruh, tapi dia tidak bisa memberitahu pengaruhnya ke arah positif atau pengaruhnya ke arah negatif. Ini nggak bisa. Sedangkan sig 2 tilt, kalau dalam pengujian ini, dia kan bentuknya seperti ini ya, ada kurvanya. Sedangkan kalau 1 tilt itu cuma separoh, seperti ini. Nah, kalau yang 2 tilt itu di sini kita bisa menentukan apakah pengaruh yang diberikan itu positif atau negatif. Khusus di uji antar kelompok aja ya, teman-teman. Nah, jadi ketika kita dapat hasil interpretasi seperti ini, yang pertama kali kita lihat adalah bagian Levens test-nya. Nilai sig-nya, karena di sini kita ingin melihat apakah data yang kita miliki itu sudah homogen, karena tadi persyaratannya salah satunya adalah variansnya harus homogen. Oke, jadi kita lihat nilai sig-nya, di sini ada nilai 0,785 yang lebih besar daripada alfa, 0,05, sehingga hipotesis 0 lah yang diterima. Oleh sebab itu, karena hipotesis 0 yang diterima menandakan bahwa tidak terdapat perbedaan varians antar grouping variabel, yang artinya varians antar grouping variabel kita ini homogen. Oke, homogen. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini ada 2 buah row. Yang pertama adalah equal variances assumed dan yang kedua equal variances not assumed. Ini menandakan apabila ketika varians antar grouping kita itu sudah dikatakan homogen, kita lihat yang bagian atas. Sedangkan ketika tidak homogen, kita lihat yang bagian bawah untuk melihat perbedaan rata-ratanya. Nah, ini kan karena kita homogen, kebetulan nilainya sama. Tapi ketika tidak homogen, nanti nilainya akan berbeda.
Jadi kalau homogen kita baca row yang atas, kalau tidak homogen kita baca row yang bawah. Karena hasil pengujian kita data kita homogen, kita baca row-nya yang atas untuk t-test for equality means-nya. Di sini kita bisa melihat perbedaan nilai rata-rata. Nah, di sini nilainya adalah 0,713. Lebih besar daripada 0,05 yang artinya hipotesis 0 yang diterima. Jadi interpretasinya adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara daerah F dan daerah G. Nah, perbedaan rata-rata ini kan dikatakan tidak signifikan. Apakah sebenarnya ada perbedaan rata-ratanya? Itu kita bisa lihat di mean difference-nya. Nah, di sini dikatakan perbedaan mean difference-nya itu sebesar 18,2 perbedaannya ya. Itu antara daerah F dan daerah G. Nah, menurut hasil pengujian dari SPSS ini, nilai 18,2 ini yang mewakili perbedaan dari rata-rata itu belum cukup untuk dikatakan signifikan untuk data daerah F dan daerah G. Oleh sebab itu, diinterpretasikanlah bahwa sebenarnya terdapat nih perbedaan sebesar 18,2, perbedaan positif. Nah, tapi dikatakan tidak signifikan karena nilai sigma yang dihasilkan dari pengujian ini lebih besar daripada nilai alfa atau 0,05. Begitu untuk independent sample t-test. Selanjutnya kita coba di paired t-test. Kalau paired t-test ini, dia itu harus punya dua variabel yang saling berpasangan, seperti pengujian pretest posttest, sebelum dan sesudah. Nah, jadi di sini ada mahasiswa tingkat akhir yang dia itu ngelakuin survei selama 10 hari sebelum rumah makan ini berpindah dan setelah rumah makan ini berpindah. Jadi dia harus berpasangan ya teman-teman. Data satu ini 1 hari sebelum pindah dan data satu ini 1 hari setelah pindah. Begitu seterusnya sampai 10 hari sebelum pindah dan 10 hari setelah pindah. Di sini dikatakan terdapat dua variabel yang saling berpasangan ya teman-teman, tapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. Kalau misalnya dikatakan tidak memiliki hubungan sebab akibat, itu bisa kita lakukan untuk pengujian perti-test. Tapi kalau sudah ada hubungan sebab akibat, itu kita masuknya ke regresi. Nah, jadi di sini ada tahapan-tahapannya. Kita buka case yang kedua. Untuk tahapan input datanya juga sudah ada di sini. Teman-teman tinggal masuk ke variabel view, bikin bagiannya sebelum dan sesudah, labelnya bisa diisi sebelum pindah dan sesudah pindah. Bagian measure-nya tetap diisi dua-duanya scale karena mereka merupakan susunan angka yang tidak memiliki tingkatan. Lalu teman-teman tinggal mengisikan variabel data view-nya itu berpasangan. Kalau berpasangan maka kanan kiri yang diisi. Beda dengan independent sample t-test. Nanti kalau independent sample t-test itu samanya dengan ANOVA. Nah, di sini kita tinggal klik analyze, compare means, masuk ke paired t-test. Di sini kita bisa masukin variabel 1 dan variabel 2. Oke. Bagian option kita lihat confidence intervalnya sudah 95% dan kita klik OK, maka akan muncul nilai dari ketiga tabel ini yang sudah saya copy ke PPT untuk mempermudah kita dalam interpretasi. Nah, di sini yang pertama kita ingin melihat paired sample correlation. Kita mau ngecek apakah data pasangan ini ada hubungan satu sama lain. Gitu ya teman-teman, ada hubungan sebab akibat. Nah, ketika di sini ada hubungan sebab akibat, kita nggak boleh pakai pengujian paired sample test. Tapi ketika tidak memiliki hubungan sebab akibat, kita boleh pakai paired sample test untuk pengujian ini. Nah, jadi di sini kita mau lihat correlation-nya itu ada sebesar 0,503. Ada nih korelasinya. Tapi kita ingin lihat korelasinya itu signifikan apa enggak, sehingga yang kita lihat adalah nilai sig-nya. Ketika nilai sig-nya lebih besar daripada 0,05, kan kita perolehnya 0,503. Berarti yang diterima adalah hipotesis 0. Karena hipotesis 0 yang diterima, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan antar variabel, yang artinya kita boleh lanjut ke pembahasan paired sample test-nya untuk melihat apakah terdapat perbedaan keramaian pengunjung sebelum dan sesudah pindah. Oke? Karena kita lihat nilai sig-to-tilt yang sebelah kanan ini adalah 0,000, artinya di sini ada perbedaan nih teman-teman yang signifikan. Karena dia lebih kecil, lebih kecil daripada nilai alfa, lebih kecil daripada 0,05. Berarti hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif.
Nah, terdapat perbedaan yang signifikan di sini dikatakan. Emang signifikannya sebesar apa perbedaannya? Kita bisa lihat di bagian mean ini. Di bagian mean ini perbedaannya adalah minus 1276 pengunjung rata-rata sebelum dan sesudah pindah lokasi. Jadi sebelum pindah lokasi itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan setelah pindah lokasi. Seperti ini ya teman-teman. Nah, karena di bagian meannya itu kita bisa lihat positif dan negatif, makanya setiap kali pengujian ini dia akan muncul signya tuh two-tailed, dua-tailed, seperti itu. Jadi di sini untuk pengujian paired sample t-testnya kita sudah tahu bahwa yang pertama dia tidak memiliki hubungan antar variabel, dan yang kedua ternyata sebelum pindah lokasi pengunjungnya memang lebih sedikit daripada setelah pindah lokasi, yang artinya keputusan dari pemilik restoran ini tepat untuk memindahkan lokasi rumah makannya. Selanjutnya kita bisa masuk ke one way ANOVA. Nah, one way ANOVA ini sebenarnya adalah mirip banget dengan independent sample t-test, yang menjadi perbedaannya adalah dia itu harus lebih dari dua variabel. Sedangkan kalau independent sample t-test dia mentok di dua variabel aja. Yang lainnya sama, hanya boleh ada satu faktor yang menimbulkan variasi, data antar kelompok tidak mempengaruhi variabel lain, varians antar kelompok juga harus homogen. Oke. Nah, jadi di sini dikatakan ada jumlah roti coklat. Ada roti coklat, terus di bawahnya ini ada jumlahnya ya teman-teman, yang dibikin sama mesin A, mesin B, mesin C, dan mesin D. Nah, faktor yang mempengaruhi jumlah roti coklat yang dibuat itu adalah si mesin. Tapi mesinnya ada 4 tipe. Berarti nanti kita harus isi mesin ini dengan 4 values. Yang satu mesin A, dua mesin B, tiga mesin C, dan 4 mesin D. Oke, terus kita akan melakukan pengujian varians antar kelompoknya itu, kita mau lihat homogen apa tidak. Jadi stepnya cukup panjang. Yang harus diperhatikan adalah setelah kita melakukan input variabel, kita kan input data variabel ya teman-teman. Lalu kita analyze, compare, means, dan one way ANOVA. Ini kita cuma ngisi-ngisi aja. Nah, di sini nomor 9-nya ini wajib untuk diperhatikan. Ketika hasil dari pengujian homogeneity of variance test, homogeneity of variance test ini kita ingin melihat variansnya beda atau sama ya. Di sini kita coba pakai dua uji, yaitu 2K dan homogeneity of variance test. Ketika kedua uji ini menunjukkan bahwa data uji kita itu ternyata tidak memiliki perbedaan varians atau homogen, kita bisa membaca tabel Bonferroni nanti pada bagian post hoc-nya. Kalau dia tidak homogen, kita bacanya yang di bagian Games-Howell. Oke. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke tahapan pengujiannya. Itu yang ketiga. Nah, bagian variable view seperti yang sudah dikatakan, kita isikan dengan produksi dan mesin, jumlah roti coklat yang diproduksi, mesin yang kita isi dengan 4 values, A, B, C, D, nominalnya terserah, mau dari 0 atau dari 1 juga boleh. Bagian measure-nya kita isi produksinya scale karena dia jumlah roti, dia tidak memiliki tingkatan, hanya susunan dari angka-angka, dan bagian mesinnya kita isi dengan nominal karena dia merupakan huruf-huruf yang membentuk suatu data dan diwakili oleh angka. Kemudian kita tinggal masuk ke data view, dan cara pengisiannya sama persis dengan independent sample t-test. Cuman yang membedakan di sini ada lebih dari dua variabel, maksudnya lebih dari dua kelompok, yaitu kelompok mesin A, kelompok mesin B, kelompok mesin C, dan kelompok mesin D. Kita langsung masuk ke analyze, compare, means, one way ANOVA. Di sini kita masukin dependent list-nya adalah roti coklat, dan faktor yang mempengaruhinya adalah si mesin. Oke, kemudian kita klik bagian option, kita centang homogeneity of variances test, kita klik OK. Bagian post hoc-nya di sini kita bisa centang yang bagian atas ini ada equal variances assume. Kita mau lihat yang 2K dan Bonferroni. Yang kedua adalah equal variances not assume. Kita centang yang Games-Howell. Jadi sebenarnya ini adalah yang dilakukan secara bertahap. Jadi setelah teman-teman tahu dia homogen atau tidak, baru kita bisa masukin ke sini. Tapi kalau kita mau jaga-jaga langsung jalanin dalam satu kali uji juga tidak apa-apa. Signifikan levelnya kita sesuaikan dengan yang ada di soal, yaitu 0,05.
Di sini sebenarnya ada beberapa yang lain juga sih. Kalau misalnya teman-teman mungkin lebih familiar dengan Duncan. Jadi ini di MRT biasanya disebutnya. Kalau skripsian kebanyakan pakai Duncan. Oke, kita klik continue, kita klik OK, maka akan muncul tabelnya di sini. Lumayan panjang. Ups. Nah, di sini ada test of homogeneity variances-nya, uji ANOVA-nya, post hoc-nya, dan di sini ada uji homogenitas pakai Tukey juga. Jadi kita akan bahas semuanya untuk cara interpretasinya. Nah, yang pertama, di sini kita ingin lihat output dari Tukey testnya. Kita tinggal lihat nilai sig-nya aja. Sebenarnya yang dilihat adalah keduanya, tapi ini saya lupa untuk ngelingkarin ke samping dan lupa nulis karena waktu itu lagi buru-buru. Kedua nilainya ini lebih dari 0,05 yang artinya tidak terdapat perbedaan varians pada grouping variabel yang artinya mereka homogen. Oke. Nah, ini maksudnya apa? Ini tuh maksudnya mesin D, C, dan mesin A itu mereka rata-rata produksinya itu bisa dimasukkan ke dalam satu golongan. Sedangkan mesin B ini yang paling beda sendiri nih. Dia produksinya ada di golongan lain. Nah, nanti untuk kita lihat siapa yang lebih baik, golongan A atau golongan mesin DCA atau golongan mesin B, itu kita bisa lihat di Bonferroni atau James Howell. Bonferroni kalau misalnya udah dikatakan dia homogen, sedangkan James Howell apabila dikatakan dia tidak homogen. Nah, karena di sini sudah dikatakan dia homogen, sebenarnya kita bisa langsung lanjut aja, tapi di sini kita coba untuk pakai hasil uji yang lain dari test of homogeneity of variances-nya. Nilai sig yang kita peroleh sebesar 0,214 yang lebih besar daripada 0,05, yang artinya di sini adalah hipotesis 0 diterima. Apabila hipotesis 0 diterima, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pada grouping variables. Jadi, selanjutnya kita akan membaca hasil dari uji Bonferroni. Oke. Namun, ketika nilai sig dari pengujian test of homogeneity ini ternyata menerima hipotesis alternatif, ini if ya teman-teman, kalau dia menerima hipotesis alternatif, kita akan baca hasil yang diuji James Howell. Oke. Nah, karena dia di sini dikatakan homogen, kita bacanya yang di Bonferroni. Jadi kita tinggal klik next aja. Nanti Bonferroninya ada yang di sini ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu sebenarnya ada nggak sih pengaruh, ada nggak sih perbedaan rata-rata dari keempat mesin ini? Yang sebenarnya kita udah tahu ya teman-teman dari pengujian 2K tadi ada perbedaannya, yaitu ada dua kelompok jadinya kelompok DCA dan kelompok CB. Nah, kalau kita lihat dari sini nilai sig-nya 0,00, artinya dia lebih kecil daripada nilai alfa. Berarti hipotesis alternatif diterima. Kan menolak hipotesis 0, berarti hipotesis alternatif diterima. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata produksi roti coklat dari keempat mesin tersebut. Nah, untuk melihat perbedaan rata-ratanya, manakah yang lebih efektif dalam pembuatan roti, kita bisa masuk ke slide berikutnya. Tunggu mouse-nya hilang. Oke, slide berikutnya. Di sini kalau kekecilan, saya bisa bantu untuk zoom in dulu. Nah, karena kita tadi dikatakan kalau dia itu dia itu homogen, sorry ya teman-teman, karena dia itu homogen, kita bisa langsung lihat ke bagian Bonferroni aja. Jadi tadi saya crop di sini. Nah, sedangkan kalau James Howell ini apabila dikatakan tidak homogen. Kalau tidak homogen, kita bisa langsung baca tabel James Howell ini aja. Karena data contoh kita itu homogen, jadi kita fokusnya di Bonferroni. Nah, di sini kita ingin lihat mesin A itu paling beda apabila dibandingkan dengan mesin B. Karena ada tanda bintangnya di sini. Sedangkan ketika mesin A dibandingkan dengan mesin C dan mesin D itu sama aja karena tidak ada tanda bintangnya. Tanda bintang ini mewakili the main difference is significant at level 0.05 yang artinya perbedaan rata-ratanya ini cukup signifikan pada taraf signifikansi sebesar 0,05 atau sebesar 5%. Nah, kita lanjutkan untuk yang B. Yang B itu perbedaannya ada di
mesin A, mesin C, dan mesin D, dia paling berbeda tuh si mesin B. Kemudian mesin C paling signifikan bedanya di mesin B, begitu juga dengan mesin D, itu signifikannya di mesin B. Nah, tapi di sini kita ingin lihat mesin yang kita kelompokkan tadi, kelompok 1 dan kelompok 2, mesin 1 ini ada mesin A, mesin D, dan mesin C, sedangkan kelompok 2 ada mesin B. Kita ingin lihat apabila dibandingkan mana yang lebih baik nih. Pakai mesin salah satu dari ini mana yang lebih baik. Nah, setelah kita lihat, karena mesin B ini paling berbeda, signifikan banget nih di antara yang lain, kita bisa bilang dulu bahwa mesin B ini yang paling berbeda. Cuman kita harus lihat, perbedaan signifikannya mengarah ke arah negatif atau ke arah positif terhadap yang lain. Oh, ternyata mesin B itu mengarah ke arah positif terhadap yang lain. Artinya mesin B, jumlah rata-rata produksinya lebih banyak sebanyak 38 dibanding mesin A. Berarti mesin A lebih sedikit, sebanyak 38 di sini. Untuk mesin C dan mesin D juga sama seperti itu. Yang artinya di sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau kita buka toko roti, ketika kita ingin pakai satu mesin aja, oh ternyata lebih cocok pakai mesin B nih, ternyata jumlah roti yang diproduksi bisa lebih banyak. Seperti itu. Itu untuk pembahasan di uji beda antar kelompok. Kita udah ada 3 uji tadi, independent sample t-test, paired t-test, dan yang ketiga ada uji ANOVA. Nah, ini sekarang kita masuk yang terakhir nih, ada chi-square dan cross-step. Jadi, kalau chi-square ini, kriterianya adalah salah satu variabel harus bersifat kualitatif, sedangkan yang lainnya kuantitatif atau kedua variabelnya bersifat kualitatif. Sebenarnya sifat variabel ini kualitatif dan kuantitatif kita tahu ya, kalau kuantitatif itu biasa untuk frekuensi, angka-angka, sedangkan kualitatif itu biasa untuk yang diwakili oleh variabel yang diwakili oleh value label seperti rasa sakit, tingkat keasaman, misalnya lalu ada rasa manis, misalnya orang-orang bilang, oh ini rasa manisnya level 1 nih, rasa manisnya level 2, tingkat sakitnya level 1 nih, tingkat sakitnya level 2 nih, seperti itu. Jadi contohnya adalah ada seorang mahasiswa tingkat akhir yang dia ingin melihat apakah ada hubungannya antara jenis vaksin dengan keluhan yang diterima oleh warga yang mendapatkan vaksin itu. Nah, jadi dari tabel ini kita bisa lihat kalau jenis vaksin A itu diterima oleh 29 orang, jenis vaksin B diterima oleh 21 orang, dan jenis vaksin C itu diterima oleh 20 orang. Jenis vaksin A yang merasakan sangat sakit ada 10, sakit 13, tidak sakit ada 6. Vaksin B yang sangat sakit ada 9, sakit 7, tidak sakit 5. Sangat sakit untuk vaksin C ada 8, sakit juga 8, dan tidak sakit 4, sehingga totalnya adalah 70. Nah, di sini kita akan pakai metode chi-square untuk melihat apakah terdapat pengaruh. Jadi kita lihat dulu di case 4. Nah, di sini kita harus input 3 buah variabel, karena kalau kita lihat di contoh soal ini, kalau teman-teman lihat, ada variabel jenis vaksin, oke, ada variabel keluhan yang diterima, sakit, tidak sakit, dan sangat sakit, dan juga ada frekuensinya, berapa orang yang merasakan sakit, berapa orang yang merasakan tidak sakit, berapa orang yang merasakan sangat sakit. Oke, jadi kita isi dengan 3 variabel. Nah, kemudian jangan lupa untuk isi bagian labelnya. Di sini untuk mempermudah kita dalam interpretasi di bagian output. Nah, selanjutnya bagian values-nya kita isi. Vaksinnya kita tadi ada 3, vaksin A, B, C. Untuk keluhannya juga ada 3, sakit, sangat sakit, dan tidak sakit. Di ketiga variabel ini barulah kita menemukan momen ini ya teman-teman. Di bagian measure-nya, semua skill-nya kita isi. Nominal, ordinal, dan scale. Nominal, jenis vaksin, karena dia tidak ada tingkatannya. Hanya jenis vaksin A, B, dan vaksin C. Dia terdiri atas kata-kata aja. Nominal, dia ada levelnya. Sangat sakit, sakit, dan tidak sakit. Ini seperti skala Likert. Yang ketiga, frekuensi, kita pakai scale karena dia merupakan angka. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengisi jumlah data view-nya bersama-sama. Jadi biasanya cara saya mengisi adalah, di sini jenis vaksinnya ada 3, vaksin A, vaksin B, dan vaksin C. Jadi saya biasa tulis dulu vaksin A semua, vaksin B semua, dan vaksin C semua.
Oke, keluhannya vaksin A itu ada yang sangat sakit, sakit, dan tidak sakit. Begitu juga vaksin B, sakit, sangat sakit, tidak sakit. Begitu juga vaksin C. Oke, jadi kalau kita bingung, biasa saya munculin ininya. Jadi kita bisa lihat vaksin A yang sangat sakit ada 10, yang sakit aja ada 13, yang tidak sakit ada 6. Vaksin B juga yang sangat sakit ada 9, yang sakit 7, yang tidak sakit ada 5. Sedangkan vaksin C ada 8 yang merasa sakit dan sangat sakit, dan ada 4 yang merasa tidak sakit. Nah, selanjutnya kita tinggal masuk ke pengujian chi-square-nya aja. Di sini juga udah saya masukin. Teman-teman nanti tinggal lihat aja step by step-nya. Cuman di sini itu ada satu hal yang harus teman-teman lakukan, yaitu kita masuk ke bagian data. Karena kita punya data kuantitatif, kita harus weight by frequency, weight by cases. Jadi frekuensinya kita masukin. Kalau kita tidak punya data kuantitatif, kita tidak usah melakukan ini. Jadi nggak usah di weight cases. Nah, di sini sudah dibilang bahwa data kita sudah di weight atau dititik beratkan pada frekuensi. Kita bisa langsung masuk analyze, descriptive statistic, dan cross-tab. Nah, untuk bagian rows dan kolom, sebenarnya kita bebas aja mau ngisi rows-nya jenis vaksin atau rows-nya keluhan yang diterima. Di sini saya biasanya langsung masukin aja yang atas di atas, yang bawahnya ya di bawahnya. Kemudian bagian statistiknya kita bisa centang chi-square. Kemudian kita bisa klik OK dan akan muncul di tabel output yang keempat tadi, weight by frequencies. Sudah ada 3 tabel yang sudah saya copy ke dalam PPT. Di sini akan kita interpretasikan bersama-sama. Oke, di sini ada 3 tabel. Tabel pertama untuk menunjukkan bahwa data kita valid ada 100% jumlahnya dari untuk perhitungan SPSS ini. Tidak ada missing cases. Kemudian jenis vaksin yang diterima ini adalah hasil dari output tabulasi silang. Nah, ini nilainya itu sama dengan yang ada di contoh soal tadi. Seperti ini. Jadi biasanya contoh soal itu tidak dibuat dalam tabel, tapi dalam paragraf. Seperti terdapat 10 orang yang pakai vaksin A, merasa sangat sakit, namun 5 diantaranya bla 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 dan seterusnya. Nah, jadi cara untuk bikin cross tab atau cross tabulation ini kita bisa pakai bantuan si SPSS. Nah, sekarang yang paling penting adalah untuk melihat hasil uji dari Pearson chi-square kita. Di sini kita ingin melihat apakah terdapat hubungan antara jenis vaksin yang diterima, apakah jenis vaksin yang diterima itu mempengaruhi rasa sakit yang diperoleh oleh orang-orang yang menerima vaksin tersebut. Tapi ternyata setelah kita lihat, di sini nilai dari Pearson chi-square-nya itu 0,949. Nih, nilainya 0,949, yang mana nilai 0,949 ini lebih besar daripada hipotesis alternatif. Yang artinya hipotesis 0 tidak dapat ditolak, atau artinya hipotesis 0 diterima. Nah, ketika diterima, di sini menandakan bahwa dia itu tidak ada hubungannya antara jenis vaksin dan keluhan vaksin yang diterima. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ingin melihat ada apa tidak pengaruhnya pakai cross tab, teman-teman bisa pakai chi-square. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat pengaruh yang hanya 2 variabel aja tapi tidak berpasangan, teman-teman bisa pakai independent sample t-test. Ini misalnya teman-teman ngelakuin uji untuk skripsi nih, mau lihat konsentrasi A dan konsentrasi B sama nggak sih pengaruhnya gitu kan. Dilakukan 3 kali pengulangan misalnya. Nah, itu teman-teman bisa pakai independent sample t-test. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman konsentrasinya itu lebih dari 2, ada konsentrasi 50%, 70%, 25%, dan 100% konsentrasinya, itu teman-teman pakainya ANOVA. Jadi banyak yang deskripsi itu untuk pengujian antar kelompok, biasa mereka pakai ANOVA. Nah, one way ANOVA itu biasa di pairing sama di MRT atau Duncan. Tapi teman-teman juga bisa pakai Bonferroni kalau hasilnya homogen. Tapi kalau data teman-teman tidak homogen, boleh pakai James Howell. Seperti itu. Lalu kalau misalnya skripsi teman-teman ingin membandingkan nilai sebelum dan sesudah pretest post-test, misalnya teman-teman menguji gula darah nih, kadar gula darah. Kadar gula darah sebelum orang ini puasa dan setelah menjalankan puasa. Nah, itu teman-teman bisa pakai PERT test. Seperti itu, teman-teman. Oke, pertemuan di kelas malam hari ini udah selesai. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh langsung chat
atau on mic juga nggak masalah. Kalau memang malu mau tanya di sini, di grup juga boleh. Mau tanya di personal chat juga nggak apa-apa. Ini saya izin untuk stop share screen dulu. Dan saya kembalikan ke Kanadira untuk mengirimkan link presensi di kolom chat. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat.